Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spare Me Gridlock chapter 664. Oke, langsung saja Mimin akan lanjut ke ceritanya. Sebelumnya kita diperlihatkan bahwasanya Lusu tengah bergabung bersama Nieting Ban juga dengan siswa engine, beserta dengan tentara Wei yang peringkat pertama. Pada saat itu pula Lusu pun langsung menyerang Duan Muquanzi dan dua Grandmaster yang lainnya. Tapi di sini nampaknya Niating dan Suanjin pun mengetahui Lusu sudah datang dan mereka pun tersenyum lebar. Pada akhirnya mereka akan berhasil untuk menyelamatkan bumi dibantu oleh Lusu. Padahal sebelumnya si Suanjin mengatakan bahwasanya Lusu tidak akan pernah kembali. Tapi Niating berkata bahwasanya dia akan kembali ke sini setelah mengetahui bahwasanya buminya telah diserang. Tak lama setelah itu, Lusu pun bersiap memberikan serangannya langsung kepada Duan Muquanzi. Ia pun kemudian mengeluarkan aura pedangnya dan bersiap untuk mengarahkannya kepada Duan Muquanzi. Tapi di sini dua Grandmaster dari tentara bulu hitam tersebut pun bersiap untuk menghadang serangan Lusu. Tapi di sini serangan itu cukup kuat, bahkan mereka pun sangat kaget jika harus menghadapi peringkat pertama tersebut. Meskipun saat ini mereka bertitel Grandmaster, tapi ketika melihat musuh yang seperti itu, dia pun sedikit panik. Di sini salah seorang pun berkata kepada mereka semua, yakni Duan Muquanzi, "Datanglah padaku dan jangan hadapi mereka secara langsung." Ucap Duan Muquanzi berkata kepada mereka agar mereka bisa mundur dan meninggalkan pertempuran tersebut. Maka dari itu mereka bisa kabur, dan pada saat itu pula mereka pun kemudian tercengang. Sedikit takut, tapi di sini mereka pun juga bingung. Tak lama setelah itu, Lusu pun berteriak. Ia pun mengeluarkan aura pedangnya dan bersiap membunuh Duan Muquanzi. "Hei, kamu berhenti untukku dan jangan kabur," ucap Lusu mengatakan itu sambil merilis kekuatannya. Nampaknya di sini Zhang Weiyu pun kaget ketika Lusu langsung menyerangnya. Bagaimana mungkin Lusu sangat berani seperti itu? Mendengar perkataan Lusu, di sini nampaknya Duan Muquanzi cukup kesal. Ia kemudian berbalik dan memberikan serangannya kepada Lusu sambil menangkis serangan dari Lusu tersebut. Nampaknya tabrakan kekuatan dari Lusu dan juga Duan Muquanzi mampu diatasi oleh Duan Muquanzi. Dan di sini nampaknya emosi negatif pun muncul dari Duan Muquanzi karena di sini ia menganggap bahwasanya peringkat 1 kenapa sampai mengatakan Duan Muquanzi akan kabur. Maka itu membuat Duan Muquanzi cukup kesal kepada Lusu. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Duan Muquanzi pun berpikir ia sebenarnya ketakutan jika harus menghadapi orang-orang yang cukup banyak. Apalagi mereka menggunakan armor hitam tersebut. Di sini yang mengetahui sejarah dari armor tersebut adalah Duan Muquanzi. Bahkan Lusu pun tidak tahu dan ingin mencari tahu ke tempat lain. Bahkan Zhang Weiyu juga tidak tahu apa yang dikatakan oleh Duan Muquanzi soal armor tersebut. Tak lama setelah itu, di sini Duan Muquanzi pun kabur bersama dengan dua Grandmaster yang lainnya. Ia sambil ketakutan dan berkata dalam hatinya, "Saya ini adalah orang yang bermartabat dan kaisar surga. Memalukan jika dikejar oleh sekelompok peringkat pertama, bahkan setelah berlatih. Tapi ini tentang pengocok gunung." Ucapnya mengatakan itu kepada mereka semua dalam hatinya. Nampaknya di sini Duan Muquanzi sebenarnya orang yang bermartabat dan seorang kaisar surga. Ia sebenarnya tidak takut kepada Lusu dan orang-orang yang lainnya. Dia hanya takut oleh orang-orang yang memakai armor hitam tersebut. Maka dari itu, dia dipastikan akan meninggalkan tempat tersebut. Bisa dikatakan juga untuk kabur. Mereka pun terbirit-birit untuk kabur meninggalkan Lusu dan juga Niating bersama si Suanjin dan yang lainnya. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Duan Muquanzi pun berpikir lagi tidak akan mampu jika harus menghadapi Lusu dan peringkat pertama yang ada di sana. Itu akan mungkin menghancurkan dirinya dan dua Grandmaster yang lainnya. Ia pun menoleh dan berkata, "Dan jikalau saya tetap di sini, mungkin saja ini adalah sesuatu yang tidak bagus. Meskipun kelas 1 ini tidak perlu ditakuti, tetapi jika kedua Grandmaster hebat ini bergabung dan menambahkan begitu banyak peringkat pertama, maka sudah dipastikan aku dan timku akan meninggal," ucap Duan Muquanzi dalam dirinya yang saat ini tengah melihat Lusu bersama dengan Niating dan juga siswa engine. Saat ini tengah ada dua Grandmaster dan juga peringkat pertama yang jumlahnya cukup banyak, yakni Lusu dan juga tentara W peringkat pertama, anggota kekaisaran. Di sini Lusu pun lantas berkata-kata kepada si Suandin dan juga Nieteng,
Tak lama setelah itu, melihat mereka pun kemudian bercakap-cakap, di sini Duan Muhuansi pun memikirkan sesuatu yang telah diberikan oleh seseorang kepadanya. Di chapter yang sebelumnya, di sini nampaknya Duan Muhuansi telah mendapatkan sesuatu, yakni manik-manik. Sebelumnya orang tersebut pun mengatakan bahwasanya jangan sampai Duan Muhuansi itu mati terlebih dahulu. Di sini Duan Muhuansi pun lantas berkata, manik ini dapat mematahkan penghalang antara dua dunia dan menyelamatkan hidup Anda. Ucap dari Duan Muhuansi mengatakan seperti itu. Ia mengingat masa lalunya ketika dia diberi manik-manik tersebut, sehingga bisa mematahkan antara bumi dan juga dimensi yang lain, sehingga dia bisa kabur untuk meninggalkan tempat tersebut sewaktu-waktu. Jangan meremehkan tanah leluhur, hal-hal yang tidak kekal jangan berbalik dan tergulung di selokan. Ucap seseorang di sana mengatakan bahwasanya jangan sampai Duan Muhuansi mati di tangan Lu Su dan juga orang-orang yang ada di tanah leluhur. Maka dari itu orang tersebut pun memberikan sesuatu kepada Duan Muhuansi agar Duan Muhuansi bisa kabur pada waktu yang tidak tepat seperti sekarang ini. Melihat adegan di mana peringkat pertama dan Grandmaster tersebut kemudian sangat akur, di sini Duan Muhuansi pun sedikit marah. Ia pun lantas berkata dalam hatinya sambil menoleh ke arah Lu Su. Sial, itu dihitung lagi, ucapnya mengatakan bahwasanya seseorang yang memberikan sesuatu kepadanya sudah mengetahui apa yang akan mereka lakukan dan mereka sudah memikirkannya sebelumnya. Maka dari itu untuk mewanti-wanti agar Duan Muhuansi tidak mati, dia pun memberikan sesuatu kepadanya. Bahkan sudah dipikirkannya terlebih dahulu. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Duan Muhuansi pun menoleh saat mereka pun akrab bersama dengan Paman Zhang, Nieting dan juga Lu Su. Lantas ia pun berkata dalam hatinya, namun untungnya perjalanan ke tanah leluhur ini tidak semuanya sia-sia. Dengan bantuan Zhang Weiyu dan persahabatan yang erat dengan orang-orang tanah leluhur, Lu Su ini mungkin saja menang. Ucap Duan Muhuansi menatap mereka dan mengatakan mungkin saja kali ini mereka telah menang. Dan suatu saat mereka akan menyerang kembali. Atau Duan Muhuansi akan menyerang mereka kembali. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Nieting pun sedikit marah kepada Lu Su. Ia pun lantas berkata, benar saja Anda kembali dan Anda akhirnya tidak marah dengan sia-sia beberapa hari yang lalu. Ucap Nieting mengatakan itu kepada Lu Su. Nampaknya di sini melihat Lu Su ditemani oleh orang-orang dari Kekaisaran Surga, nampaknya Nieting pun sedikit marah karena dia tidak bisa seperti Lu Su yang ditemani oleh orang banyak. Di sini Nieting hanya ditemani si Suenjin untuk membantunya menyiapkan teh atau kue. Maka dari itu dia pun marah kepada Lu Su dan nampaknya Lu Su pun santai-santai saja ketika melihat Nieting. Sambil bersiul, di sini Lu Su pun menatapnya. Dan Duan Muhuansi terus menatap Lu Su sambil ketakutan jika mereka akan dihajar oleh tentara yang bergabung tersebut. Tidak apa. Apa nada suaramu? Siapa yang marah? Ucap dari Lu Su mengatakan itu kepada Nieting. Nampaknya di sini Lu Su tidak marah, bahkan yang marah adalah Nieting. Maka dari itu sudah dipastikan bahwasanya mereka baik-baik saja. Tak lama setelah itu, Lu Su pun mengetahui bahwasanya Duan Muhuansi kali ini memegang sesuatu yang dikeluarkan dari balik bajunya. Ia pun menunjuk Duan Muhuansi dan tercengang melihat apa yang dibawa oleh Duan Muhuansi. Ia pun memikirkan sesuatu sebelumnya bahwasanya dulu dia pernah bertemu manik-manik yang seperti itu pada saat dia menyerang 21 peringkat pertama utusan siapa saya tidak tahu, ucap Lu Su memikirkan hal tersebut. Tapi mungkin itu adalah utusan dari Yu Fuyao yang mukanya penuh dengan lukisan. Tak lama setelah itu, Lu Su pun berkata kepada semua orang agar menghentikan Duan Muhuansi. Hei, itu tidak bagus. Bola di tangannya adalah senjata ajaib yang bisa mentransfer ruang dan waktu. Dan bisa membiarkannya kembali ke Lu Su. Hentikan dia dengan cepat, ucap Lu Su mengatakan itu kepada semua orang dari tentara W peringkat pertama, bahkan juga Nieting dan juga si Suenjin. Mengetahui bahwasanya kali ini Duan Muhuansi dan dua Grandmaster akan kabur. Nampaknya Nieting pun bersiap untuk merilis kekuatannya. Tak lama setelah itu Nieting pun menatapnya dan bersiap untuk membuka ruang dimensi lain. Seketika itu ruang dimensi lain pun terbuka dan di sana Nieting pun sudah melesat ke arah Duan Muhuansi dengan kecepatan penuh.
Pusah! Lu Su pun sampai terkaget-kaget melihat kekuatan Niating yang sebesar itu. Bahkan di sini Lu Su pun tidak percaya melihat kekuatannya, apakah mungkin Niating sekuat itu. Tapi itu memang benar jika kekuatannya seperti itu. Bahkan di sini gunung terlihat hancur ketika diserang oleh Niating sebelumnya melawan Duan Muquansi. Tak lama setelah, Niating pun melesat ke arah Duan Muquansi. Pada saat yang bersamaan, Duan Muquansi kemudian memecahkan manik-manik tersebut. Das! Tampak manik-manik itu kemudian menyemburkan asap berwarna ungu dan kemudian manik-manik itu pecah. Seketika itu portal ke dimensi lain pun terbuka. Itu mungkin seperti jaluran atau saluran luar angkasa. Pada saat itu saluran luar angkasa pun terbuka dan di sana Duan Muquansi dan dua Grandmaster yang lainnya bersiap untuk pergi meninggalkan tanah leluhur. Tapi di sini dengan cepat Niating pun bergegas untuk memberikan serangannya langsung ke arah Duan Muquansi. Nampaknya serangan ini adalah serangan mematikan dan bisa dipastikan bahwasanya serangan itu mampu untuk membelah gunung sekalipun. Seketika itu di sini Duan Muquansi pun nampak tenang ketika Niating sudah ada di belakangnya, seolah-olah ingin membunuh Duan Muquansi. Tapi di sini Duan Muquansi pun berkata bahwasanya dia tidak akan pernah mati. Ia pun berkata dalam hatinya. Seketika itu dia pun masuk ke saluran luar angkasa tersebut. Dan di sini Niating pun kaget ketika melihat tersebut. Tak berpikir lama, di sini Niating pun langsung menebaskan pedangnya ke arah Duan Muquansi dengan seketika. Sehingga sebelum dia kabur, dia akan tertebas terlebih dahulu. Bus, terima ini. Wise, bus. Kecepatan penuh pun melesat ke arahnya. Dan Duan Muquansi menoleh sambil melihat Niating tersebut. Tampaknya di sini Duan Muquansi pun masih tenang-tenang melihat adegan yang diperdagangkan oleh Niating. Meskipun dia adalah seorang yang kuat, tapi di sini Duan Muquansi juga tidaklah lemah. Tak lama setelah itu, kemudian asap itu kemudian menghilang. Sedikit demi sedikit dan Niating pun berhasil memberikan tebasannya ke arah Duan Muquansi tersebut. Seketika tebasan itu pun langsung mengarah kepada Duan Muquansi dengan secepat kilat. Bos. Tapi di sini kekuatan dari Niating itu mampu untuk digeserkan oleh Duan Muquansi. Dan saat itu pula Duan Muquansi pun berhasil kabur dari pandangan Niating. Ia pun menghilang dengan seketika. Bahkan di sini Niating pun tercengang melihat adegan tersebut. Bahkan dia tidak bisa seperti apa yang dilakukan oleh Duan Muquansi. Niating yang saat ini tercengang melihat adegan tersebut. Lantas di sini Duan Muquansi sudah berhasil untuk kabur ke dimensi dan kembali ke tanah mereka sendiri. Nampaknya ini adalah perjuangan yang sia-sia meskipun harus mengorbankan seseorang yang ada di bumi. Tapi di sini nampaknya Duan Muquansi pun berhasil kabur. Niating pun sangat marah melihat adegan tersebut. Dan di sini ia pun ditemani oleh orang-orang dari tentara W peringkat pertama yang membantu Niating di belakangnya. Seolah-olah ini adalah formasi penting untuk mengalahkan Duan Muquansi dan menghadapi sesuatu yang akan dilakukan oleh Duan Muquansi. Tapi di sini Duan Muquansi berhasil kabur dan dirasa mereka sudah kembali ke dimensi lain. Melihat hal tersebut, di sini nampaknya Lu Su pun sangat kesal. Bagaimana mungkin Duan Muquansi bisa kabur seperti itu? Sial, biarkan Duan Muquansi yang percaya diri. Dan itu dia telah kabur dari sini. Ucap Lu Su mengatakan itu. Ia mengatakan bahwasanya padahal Duan Muquansi itu adalah orang yang percaya diri dan kuat. Kenapa dia kemudian kabur dan pergi ke dimensi lain? Bukannya mereka bertarung, maka mereka malah kabur, pergi meninggalkan dirinya beserta dengan tentara yang lain. Bahkan tentara bulu hitam pun ditinggalkan oleh Duan Muquansi. Mungkin ini terlihat konyol, tapi mereka adalah sebuah bidak dan akan dihancurkan oleh tentara W dan juga banjir perunggu. Tak lama setelah itu, di sini Xiao Yu pun mengingatkan bahwasanya saluran luar angkasa sebelumnya telah dibuka di Gunung Longmeng. Ia pun lantas berkata kepada Lu Su, "Hei Lu Su, saluran luar angkasa di Gunung Longmeng seharusnya masih ada. Jika kita buru-buru ke sana sekarang, kita mungkin bisa mengejar mereka." Ucap Xiao Yu dari dalam tanah mengatakan itu kepada Lu Su agar dia pergi ke Gunung Longmeng untuk mengejar Duan Muquansi bersama dengan peringkat pertama tentara W tersebut.
Tampaknya setelah mendengar perkataan dari Xiaoyu tersebut, di sini Lu Su pun lantas mengatakan kepada semua orang agar pergi ke Gunung Longmeng. Hai baik, ayo cepat dan mungkin kita bisa pergi dengan cepat, ucap Lu Su mengatakan itu kepada semua orang. Nampaknya perkataan itu pun disetujui oleh Paman Zhang dan juga peringkat pertama tentara Wei. Ia pun mengatakan bahwasanya di sini Lu Su pasti bertindak sangat aktif. Maka dari itu mereka akan mengikuti Lu Su dimanapun dan kapanpun Lu Su berada. Seketika itu, setelah menginstruksikan kepada semua orang, di sini Lu Su kemudian bergegas untuk pergi meninggalkan tempat di mana Niating bersama Xuan Jin tersebut. Dengan seketika, dia pun melesat dengan sangat cepat, dibantu dengan tentara kekaisaran. Busususus, mereka pun menuju ke arah Gunung Longmeng dan berpapasan dengan tentara Wei dan juga tentara bulu hitam yang saat ini tengah bertarung. Nampaknya di sini Lu Su pun kemudian panik karena ada sesuatu yang aneh di bawah tanah ketika dia berjalan ke Gunung Longmeng. Tak lama setelah menatap ke bawah, di sini Lu Su pun nampaknya tercengang. Ia pun lantas berkata, aku sedang terburu-buru sekarang dan tidak punya waktu untuk hati-hati memeriksa situasi di medan perang. Tapi aku seharusnya tahu ini lebih awal. Ucap Lu Su sangat shock melihat apa yang telah terjadi di bumi dan di bawah di depan dari benteng raksasa milik jaringan surgawi. Melihat adegan tersebut, di sini nampaknya Lu Su pun mengetahui banyak sekali mayat-mayat yang bergelimpangan. Bahkan di sini dia pun merasa kecewa pada dirinya sendiri. Padahal sebelumnya dia telah berhasil ke sini untuk membantu semua orang, tapi nampaknya itu pun tidak begitu berpengaruh. Ia pun lantas berkata dalam hatinya, jika itu perang, orang akan terluka. Pasti itu, ucap Lu Su mengatakan dalam hatinya. Di sini banyak sekali orang yang terluka, maka dari itu di sini Lu Su pun memikirkan bahwasanya dia seharusnya datang lebih dulu. Bahkan jika Wu Weijun dan saya tiba tepat waktu, itu tetap tidak dapat dihindari. Ucap Lu Su mengatakan itu sambil melihat tentara banjir perunggu yang saat ini tengah terluka cukup parah. Bahkan mereka ada banyak yang kemudian pondasinya teruntuh, bahkan mereka sudah meninggal di tempat pertempuran. Maka dari itu Lu Su pun tidak akan memaafkan dirinya, apalagi memaafkan Duan Muquanxi yang telah mengacau, bahkan mengorbankan tentara bulu hitam yang ada di sini dan ditinggalkan pergi ke dimensi lain. Melihat adegan tersebut, nampaknya di sini Lu Su pun tertekan. Bahkan di sini banyak orang yang meninggal di tempat tersebut. Pertempuran ini adalah pertempuran yang sangat kacau, sehingga dia tidak mampu untuk menyelamatkan orang banyak. Tak lama setelah itu, Lu Su pun berpikir sesuatu. Sedikit marah, ia pun lantas berkata dalam hatinya, tapi meski begitu, ada satu hal yang tidak bisa dimaafkan, atau aku maafkan. Ucap Lu Su mengatakan itu. Sebenarnya Lu Su di sini memikirkan bahwasanya Duan Muquanxi adalah orang yang melakukan semua ini. Maka sudah sepatutnya dia harus dihajar dan dihajar serta dihabisi. Tak lama setelah itu, sambil memikirkan Duan Muquanxi, di sini Lu Su pun berkata dalam hatinya, "Mengkabarkanku semuanya. Jubahnya sudah mati, tapi Duan Muquanxi pelakunya dan dia masih hidup dan pergi ke dimensi lain. Aku tidak akan pernah memaafkannya." Ucap Lu Su mengatakan itu. Tampaknya ada sesuatu yang aneh di dalam tubuh Lu Su yang ingin keluar. Seolah ada binatang peliharaan yang kemudian berusaha untuk keluar dari tubuh Lu Su. Lu Su pun memiliki temperamen yang saat ini tengah meninggi. Ia bahkan melihat matanya pun memerah seperti aura membunuh yang cukup luar biasa. Tak lama setelah itu, di sini Lu Su pun memikirkan bahwasanya dia akan menghabisi Duan Muquanxi dimanapun dia berada. Aura membunuh dari Lu Su pun kemudian menyebar ke arah semua penjuru. Bahkan di sini Xiaoyu pun menyadari bahwasanya saat ini Lu Su tengah sangat marah sekali. Di balik tanah, di sini Xiaoyu pun menatap Lu Su. Ia pun lantas berkata dalam hatinya dengan nada yang tidak enak ketika melihat Lu Su. Niat membunuh yang tak terkendali dan perayaan kekerasan tiba-tiba muncul lagi seperti di reruntuhan Pulau Gajah. Ucap Xiaoyu mengatakan itu dalam hatinya. Dia pun tidak mau jika Lu Su akan mengamuk dan mengeluarkan kekuatannya untuk menghabisi Duan Muquanxi. Maka ini adalah suatu kekacauan yang sangat tinggi dan dia tidak akan bisa dihentikan. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Xiaoyu pun terus berpikir bagaimana bisa Lu Su seperti itu. Meskipun di sini semua orang pun bisa diselamatkan, tapi ada bagian dari mereka yang tidak bisa diselamatkan. Bahkan pondasinya rusak dan orang-orang meninggal.
Di sini amarah Lusu pun sangat memuncak dan aura membunuhnya sangat luar biasa. Bahkan di sini Paman Zhang pun sampai tercengang. Lantas Lusu pun berkata, "Hei Lao Zhang, beritahu tentara Wei untuk berkumpul. Saya berada di pintu masuk lorong saluran luar angkasa dan menunggu Anda untuk masuk ke sana." Ucap Lusu mengatakan itu kepada Zhang Weiyu. Lantas Zhang Weiyu pun hanya berkata, "Ya," ucapnya mengatakan itu. Nampaknya di sini Zhang Weiyu pun memikirkan bahwasanya ini adalah orang membunuh yang cukup dahsyat. Maka dari itu, mungkin ini adalah pilihan yang tepat bagi Lu Su untuk menghajar Duan Moguansi. Lantas di sini Paman Zhang pun berpikir dan menatap Lu Su. Ia pun berkata dalam hatinya, niat membunuh yang begitu kuat, dia benar-benar sangat marah. Ucap Paman Zhang yang saat ini melihat Lu Su yang sedikit marah kepada Duan Moguansi dan ingin menghabisinya. Setelah beberapa saat di sini nampaknya Zhang Weiyu pun bersiap untuk mengumpulkan tentara Wei untuk berkumpul dan menuju ke saluran luar angkasa yang ada di Gunung Longmeng. Seketika itu setelah mereka pun berkumpul, di sini Lu Su pun bersiap untuk pergi ke Gunung Longmeng dan akan mengejar Duan Moguansi. Seketika itu di sini Lu Su pun bergegas bersama tentara Wei yang lain peringkat pertama. Bus, 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 bus. Dengan kecepatan penuh, dia pun menuju ke saluran luar angkasa yang ada di Gunung Longmeng. Tak lama setelah itu, di sini si Xuanjin dan juga Nieting melihat adegan tersebut. Nampaknya dia pun bergegas untuk pergi bersama dengan Lu Su dan membantu dirinya. Tak lama setelah itu, si Xuanjin pun lantas berkata kepada Nieting sambil menatapi Lu Su yang saat itu tengah terbang ke arah Gunung Longmeng. Dia pergi dengan tergesa-gesa karena dia ingin membalaskan dendam pada semburan perunggu yang dikorbankan, bukan? Ucap si Xuanjin mengatakan bahwasanya di sini Lu Su pergi dan akan menghabisi Duan Moguansi karena banyak orang-orang yang ada di bumi telah mati. Ucapnya mengatakan itu kepada Nieting sambil bertanya. Tak lama setelah itu, Nieting pun dengan tenang pun berkata kepada si Xuanjin, "Aku tidak berpaling." Ucapnya mengatakan bahwasanya itu mungkin saja. Ucap Nieting mengatakan kepada si Xuanjin. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Lu Su pun bergegas ke arah Gunung Longmeng dan bersiap untuk pergi ke saluran luar angkasa. Tak lama setelah itu, nampaknya saluran luar angkasa pun masih dibuka dan Lu Su dengan kecepatan penuh kemudian meninggalkan peringkat 1 tentara Wei yang ada di belakangnya. Kelihatannya ini adalah 1000 cc atau bahkan 5000 cc. Bahkan kecepatan Lu Su melebihi apa yang dibayangkan oleh tentara Wei peringkat pertama. Pada saat itu pula di sini terlihat lorong luar angkasa tengah terbuka dan akan tertutup dengan segera. Seketika itu Lu Su pun melesat dengan sangat cepat dan bersiap untuk pergi ke dimensi lain. Tak lama setelah itu di sini nampaknya saluran luar angkasa itu tengah tertutup. Tidak baik, saluran luar angkasa akan segera ditutup. Ucap Lu Su mengatakan itu kepada semua orang. Semua orang pun mengetahui bahwasanya kali ini tengah akan tertutup dengan sangat serius. Maka dari itu mereka pun harus bergegas untuk pergi ke sana secepat mungkin. Tapi di sini kecepatan Lu Su Pak mampu dibandingi oleh mereka semua peringkat pertama tentara Wei. Beberapa saat kemudian di sini tentara kekaisaran pun yang lain berkata kepada Lu Su, "Hei Raja, tunggu kami." Ucapnya mengatakan itu kepada Lu Su. Bahkan di sini Zhang Weiyu tak mampu menandingi kekuatan Lu Su saat terbang di udara. Zhang Weiyu pun lantas berkata kepada Lu Su, "Hei Lu Su, tunggu aku." Ucapnya mengatakan itu dan Lu Su pun bersiap untuk pergi ke saluran luar angkasa dengan begitu cepat. Sebelum saluran luar angkasa itu kemudian tertutup, di sini Lu Su pun ingin bergegas pergi ke sana. Meskipun sendirian dia akan menghabisi Duan Moguansi. Ya, belum sampai di sana, nampaknya saluran luar angkasa tersebut akan tertutup dengan segera. Sebelum sampai di sana, seakan-akan Lu Su akan menyentuh dari saluran luar angkasa tersebut. Tapi tak lama kemudian, saluran luar angkasa tersebut kemudian tertutup dan kabut itu kemudian menghilang. Di sini nampak Xin diperlihatkan bahwasanya Lu Su tengah tidak mampu untuk pergi ke sana. Dan saluran luar angkasa sudah dipastikan tengah tertutup di sini. Saat Lu Su terkejut melihat saluran itu telah tertutup, Lu Su pun sangat terdiam. Ia pun mengetahui bahwasanya mungkin saja lain kali akan terbuka. Dan Lu Su kemudian berhenti sesaat setelah dia
mengetahui bahwasanya saluran itu telah tertutup dan tidak akan terbuka pada saat yang cepat. Tak lama setelah itu, Lusu pun memandangi bahwasanya di sini nampaknya semua saluran luar angkasa tengah tertutup. Ia pun berkata, hanya satu, ucap Lusu mengatakan itu, yakni satu kesempatan untuk masuk, tapi di sini dia pun gagal. Tak lama setelah itu, dari balik tanah, Xiaoyu pun datang menghampiri Lusu sambil berkata, "Hei Lusu," ucapnya mengatakan itu kepada Lusu. Ia pun khawatir bahwasanya Lusu sampai kemana-mana atau kenapa-napa. Maka dari itu Xiaoyu pun muncul dan memberitahukan kepada Lusu bahwasanya mungkin ada kesempatan lain untuknya pergi ke dimensi lain dan membalaskan dendam untuk menghajar Duan Mokuansi. Tak lama setelah itu, di sini Lusu pun nampak shock melihat adegan tersebut. Tak lama setelah itu, jangan khawatir, tidak ada yang harus ditinggalkan dalam hidup ini, ucap seseorang di sana. Tak lama setelah itu, Lusu pun tercengang siapa yang mengatakan hal seperti itu, bahwasanya tidak ada yang akan ditinggalkan di bumi ini. Ternyata di situ adalah Niating dan juga si Suenjin yang kemudian datang menghampiri Lusu dengan secepat kilat. Seketika itu, di sini Mama Suenjin dan juga Niating sudah ada di sana. Tak lama, Niating pun berkata, "Hei si Suenjin dan aku akan pergi ke si dunia itu bersamamu setelah kami mengatur masalah ini," ucap Niating berkata kepada Lusu bahwasanya mereka akan bersedia untuk pergi ke dimensi lain dan menghajar Duan Mokuansi untuk bertarung melawan mereka. Setelah perkataan tersebut, di sini nampaknya si Suenjin juga berkata, "Lagi pula kita jangan akan membalaskan dendam mereka," ucapnya mengatakan itu, bahwasanya mereka akan membalaskan dendam kepada Duan Mokuansi yang tengah mengacau hari ini dan membuat para banjir perunggu sebagian telah meninggoy di tempat. Pada saat itu pula, di sini nampaknya kekuatan dari Lusu pun meningkat dan dia berharap bahwasanya dia akan bisa menghadapi Duan Mokuansi dan dibantu dengan Niating dan juga Mama si Suenjin. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya itu adalah sebuah kesepakatan antara Lusu dan juga Niating, bahwasanya Niating dan si Suenjin akan bantu mereka. Tak lama setelah itu, Lusu pun berkata, apakah itu adalah sebuah kesepakatan? Ucapnya mengatakan itu kepada Niating. Tak lama setelah itu, Niating pun lantas berkata kepada Lusu bahwasanya ini adalah kesempatan yang baik, bahwasanya mereka akan menuju ke dimensi lain dan akan menghabisi Duan Mokuansi secara bersama-sama. Maka dari itu sudah dipastikan mereka akan menang jika mereka bersatu padu. Dan di sini Lusu pun yakin bahwasanya akan bisa menghadapi Duan Mokuansi meskipun kekuatannya akan pulih kembali. Setelah percakapan itu, di sini nampaknya mereka pun kemudian kembali ke arah Gunung Longmeng dan juga kembali ke markas mereka, yakni berada tepat di depan Gunung Longmeng. Pada saat itu pula, di sini nampaknya orang-orang telah berkumpul dan Lusu mau memberikan buah jarinya atau buah penyegarnya kepada semua orang. Tak lama setelah itu, semua orang yang telah meninggal dikubur di area penguburan yang ada di sana. Di sini Lusu pun nampaknya tersedih dan semua orang pun sedih melihat bahwasanya tentara banjir perunggu telah mati. Tapi yang lain telah dibantu oleh Lusu. Bahwasanya Lusu kali ini sangat manusiawi. Dia pun mampu memberikan 5.000 buah kepada semua orang dan mengembalikan pondasi mereka dan mengembalikan kekuatan mereka. Sampai-sampai di sini, Xiaoyu pun memikirkan bahwasanya Lusu ini terlihat berbeda. Di atas benteng raksasa, di sini Xiaoyu pun menatap ke arah bawah, menatap Lusu dan juga si Suenjin bersama Niating dan jaringan surgawi yang lain. Xiaoyu pun lantas berkata, "Senang bisa kembali bukan?" ucapnya mengatakan itu kepada Little Fury. Lantas ia pun berkata lagi, "Punya teman, punya rumah, dan punya Lusu," ucapnya mengatakan itu. Di sini Little Fury pun lantas berkata, "Kiki, ya tapi kenapa aku merasa Lusu berbeda dari sebelumnya?" Ucap dari Little Fury mengatakan itu, bahwasanya sebelumnya Lusu sangatlah matre dan tidak akan memberikan sesuatu kepada semua orang. Tapi di sini nampaknya Lusu harus mengeluarkan kocek uang yang sangat banyak untuk membeli buah penyegar dan diberikan kepada jaringan surgawi, banjir perunggu dan juga orang-orang yang lain. Tapi tidak untuk tentara W, karena tentara W tidak terkalahkan sama sekali. Pada saat itu pula, maka yang dibantu adalah tentara banjir perunggu.
Pada saat itu, setelah mengetahui bahwasanya Lusu terlihat berbeda, di sini Xiaoyu pun lantas berkata, memang berbeda, tapi tidak masalah, kita akan selalu bersamanya kapanpun, apapun yang terjadi. Ucapnya mengatakan itu kepada Little Fury. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Little Fury pun berkata, oke, ucapnya mengatakan itu sambil mengawasi orang-orang yang ada di bawah sana yang telah ada di depan pekuburan. Setelah adegan tersebut, di sini nampaknya Niating pun sangat berterima kasih kepada Lusu dan juga semua orang yang ada di sana. Tapi di sini sebenarnya Lusu pun tidak ingin memberikan hal tersebut karena itu ternilai uang. Lantas Niating pun bercakap-cakap kepada Lusu, saya tidak menyangka Anda bersedia mengeluarkan 5.000 buah pencuci sumsum untuk membantu semua orang. Ucap Niating mengatakan itu kepada Lusu. Tapi sebenarnya di sini Lusu pun cukup bingung. Tak lama setelah itu Niating pun berkata lagi, saya berterima kasih juga untuk mereka dan saya juga berterima kasih atas jaringan langit dan bumi. Ucapnya mengatakan itu kepada Lusu. Niating pun berterima kasih lantaran Lusu memberikan buah pencuci perut atau buah penyegar untuk tentara mereka yang tengah dihajar oleh tentara bulu hitam. Dan di sini Lusu pun hanya terdiam melihat adegan tersebut. Nampaknya sebenarnya Lusu ini memikirkan sesuatu yang lebih daripada itu. Maka dari itu Lusu pun terdiam saja dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Sebenarnya di sini Lusu pun menangis mendengar perkataan dari Niating tersebut. Kenapa Niating tidak memberikan saja uang kepadanya dan maka dari itu dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Lusu pun lantas tersenyum tapi sebenarnya hatinya cukup menangis. Ia pun berkata, bukan apa-apa, bukankah ini semua orang kita sendiri? Ucap Lusu mengatakan itu sok keras jadi seorang kaisar surga ke-9. Sebenarnya dia menangis. Hahaha. Tak lama setelah adegan tersebut, di sini nampaknya Lusu pun berpikir dalam hatinya, memori ini adalah pertarungan. Dan pertarungan bersenjata dalam jubah yang sama. Bisakah kamu tidak menyelamatkan mereka? Tapi masa depan masih panjang. Dan suatu hari saya akan mengambil hal negatif dari pertarungan ini lagi. Maksudnya mereka akan mengambil sesuatu kembali setelah Lusu memberikan buah itu kepada mereka. Nampaknya ini adalah cara Lusu untuk menggait Niating agar dia berterima kasih kepadanya. Dan mungkin suatu saat, tak lama setelah itu, si Xuanjin pun lantas berkata kepada mereka, hai omong-omong, kali ini juga berkat baju besi perunggu yang kamu dapatkan, tapi sayang sekali, sebagian besar dari baju besi itu telah rusak dan pertempuran tersebut. Xuanjin pun melaporkan bahwasannya dia pun juga berterima kasih. Sebenarnya Lusu telah memberikan kepada banjir perunggu itu armor yang kuat, tapi pada saat pertempuran melawan tentara bulu hitam, armor itu sebagian telah rusak. Maka dari itu si Xuanjin mengatakan itu kepada Lusu. Tak lama setelah itu Xuanjin juga melaporkan lagi, di masa depan hanya tersisa lebih dari 15.000 toret perunggu. Masih ada lebih dari 50.000 kekuatan tempur yang dapat digunakan tanpa baju besi ajaib. Ucap si Xuanjin mengatakan itu kepada Lusu. Tapi di sini Lusu pun sudah mempersiapkan apapun yang telah dikatakan oleh mereka. Tak lama setelah itu, mata dari Lusu pun berbinar, seolah akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang Lusu bayangkan. Tak lama setelah itu, Lusu pun mengeluarkan space gear-nya dan kemudian menunjukkan sesuatu kepada Niating dan si Xuanjin. Hei, bagaimana dengan ini? Ikut aku, ayo kita cari tempat terbuka. Aku membawakan kamu sesuatu, beberapa makanan khas lokal dari Lozhou. Ucap Lusu mengatakan itu kepada semua orang. Bahkan di sini Niating dan si Xuanjin pun tercengang. Apakah Lusu membawa makanan untuk mereka dari dimensi lain? Tak lama setelah itu, nampaknya mereka pun berpikir bahwasanya Lusu akan memberikan makanan dan saat ini pula mereka akan makan yang enak-enak. Tapi di sini mereka pun lantas berpikir sesuatu yang aneh. Mari kita mulai bisnis sekarang. Mengapa Anda tiba-tiba berbicara tentang souvenir? Apakah sekarang waktunya untuk makan? Ucapnya mengatakan itu dari balik hatinya, yakni si Xuanjin dan juga Niating. Mungkinkah itu adalah souvenir dari dimensi lain? Atau ini hanyalah makanan untuk mereka makan? Tak lama setelah itu, di sini nampaknya mereka pun pergi ke arah tanah lapang yang cukup besar. Sehingga Lusu pun dapat mengeluarkan sesuatu yang ada di sana.
Tak lama setelah itu, di sini Niating pun terkaget-kaget dan bertanya-tanya. Kemudiannya, aku di sini. Nampaknya si Swanjin dan juga Niating pun sangat panik ketika Lusu mengeluarkan space gear-nya dan banyak sekali baju besi ajaib yang keluar dari situ. Tak lama setelah itu, di sini si Swanjin dan Niating pun berkata, apakah ini produk asli yang Anda sebutkan? Apakah Anda memiliki kesalahpahaman tentang istilah produk khusus? Atau ini adalah makanan yang bisa dimakan? Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya di sini bisnis tetaplah bisnis dan Lusu akan berbisnis dengan jaringan surgawi. Maka dari itu mereka pun akan tidak tahu. Mimin juga tidak tahu ketika Lusu mengeluarkan itu apakah Lusu berbaik hati atau itu akan dibeli oleh jaringan surgawi. Lusu pun tersenyum dan di sini semua orang pun kaget. Bahkan kepala sekolah Li sudah memikirkan bahwasanya Lusu itu adalah mata duitan. Maka dari itu sudah dipastikan mereka akan mendapatkan uang. Dan kepala sekolah Li kemudian datang kepada Lusu. Di sisi lain, di sini Niating pun nampaknya tercengang melihat adegan yang telah dikeluarkan oleh Lusu saat itu. Bahkan semua orang dari banjir perunggu dan juga jaringan surgawi. Lantas emosi negatif pun keluar dari semua orang. Bahkan emosi negatif dari Niating, si Swanjin, Cheng Zuan, kepala sekolah Li, dan juga orang-orang yang ada di sana. Apakah Lusu ini salah? Kenapa Lusu selalu berbeda dan mata duitan sampai-sampai membawa barang begitu banyak? Yang tahu apakah itu dijual atau dipakai oleh jaringan surgawi bisa komen langsung di bawah. Oke, terima kasih. Jangan lupa kalian like, komen, atau subscribe video ini agar channel ini terus menghibur kalian. Terima kasih.